Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Juliana Ramdiani, NPM 300 dari kelompok 1 yang akan mereview bab 1 dari buku yang berjudul Dealing with Difficult People atau berhubungan dengan orang yang sulit, di mana pengarangnya adalah Ken Pierce. Dan buku ini juga memiliki ketebalan 48 halaman. Kemudian buku ini juga merupakan edisi yang pertama, di mana buku ini juga memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk mengembangkan pemahaman apa yang dimaksud dengan orang yang sulit, bagaimana kita memahami apa itu orang sulit, apa itu yang dimaksud dengan orang sulit, dan bagaimana cara kita berhadapan dengan orang yang sulit tersebut. Yang kedua yaitu untuk mempelajari dan mempraktikkan prinsip dan alat khusus untuk berhubungan dengan orang yang sulit. Dan yang terakhir untuk membuktikan kepada kita bahwa kita dapat berkomunikasi dengan siapapun orang yang telah kita pilih. Di mana pada bab pertama ini yang kita akan bahas adalah perspektif. Kenapa? Karena perspektif merupakan kunci atau elemen yang penting yang segala sesuatunya berhubungan dengan orang yang sulit. Bagaimana perspektif ini dapat dijadikan kita sebagai metode atau alat bagaimana kita menghadapi atau berhadapan dengan orang yang sulit. Yang pertama yaitu perspektif yang luas. Artinya kita harus memperluas perspektif kita terhadap orang lain. Kenapa? Karena setidaknya ada 4.628 perilaku manusia yang ada hingga saat ini, sehingga secara alami perilaku tersebut dapat mendorong kita untuk memiliki tujuan dan untuk bertahan hidup. Setiap budaya dan setiap orang itu memiliki label yang baik dan buruk untuk setiap perilaku, itu berdasarkan pada nilai sistem mereka pada saat itu. Misalnya contohnya itu merokok dan makan daging, itu tergantung pada siapa orang yang kita ajak bicara dan di mana tempat tinggal yang kita tinggali. Artinya orang atau orang yang berinteraksi dengan kita dan tempat tinggal mempengaruhi perspektif kita. Nah, misalnya tadi rokok dan makan daging itu memiliki perspektif yang baik dan memiliki perspektif yang buruk. Di kalangan tim medis sendiri pernah mempromosikan bahwa rokok adalah digunakan atau bermanfaat untuk merelaksasi dan meredakan stres. Kemudian daging di perspektif baik itu dapat digunakan atau bermanfaat untuk bertahan hidup. Tapi perspektif buruknya adalah merokok dan daging itu berhubungan dengan kanker atau berhubungan dengan gangguan kesehatan. Artinya di sini ada dua perspektif yang dimunculkan untuk memandang salah satu budaya yaitu merokok dan makan daging. Nah, dari dua kasus tersebut, merokok dan makan daging tersebut, kita dapat mengambil intinya bahwa dalam segala sesuatu atau untuk menilai perilaku orang lain, menilai suatu budaya, kita harus memperluas perspektif kita. Jangan anggap bahwa apapun budayanya, siapapun orangnya, yang kita perspektifkan hanya dalam satu perspektif saja. Tapi kita harus lihat sisi baik dan sisi buruknya. Itu artinya memperluas perspektif kita untuk menghadapi orang yang sulit, sehingga dalam menghadapinya atau dalam menghadapi orang-orang yang sulit ini, kita dapat menjadi lebih efektif atau bisa menghadapinya orang sulit tersebut. Rasa Oktaviani NPM 324. Di sini saya akan membahas review bab 1 mengenai tugas pertama, yaitu mengidentifikasi 3 perilaku yang sangat mengganggu. Karena pengalaman hidup kita telah mengkategorikan masing-masing kurang lebih 4.628 sifat dalam keterangan baik ataupun buruk. Maka tugas pertama dari kita yaitu membuat daftar 3 perilaku yang menjengkelkan, yang membuat kita frustasi, yang kasar, perilaku yang mengganggu atau tidak sensitif dari orang yang memotivasi kita. Tugas pertama yaitu menuliskan kategori sifat itu ke dalam selembar kertas, lalu kita tempelkan kertas itu di tempat yang sering kita jangkau, yaitu seperti cermin, dinding, atau pintu. Maka dari itu, kertas itu akan sangat membantu kita ketika kita sedang menghadapi orang-orang seperti itu. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai 3 jaminan hidup. Ada pepatah mengatakan bahwa ada 2 jaminan hidup, yaitu kematian dan pajak. Meskipun itu benar, tetapi tidak lengkap.
Yang paling penting adalah hilang dan berkembang. Banyak orang menghubungkan evolusi dengan Charles Darwin, namun Louis Dolo sama pentingnya untuk diingat. Kita adalah bagian dari alam semesta. Kita itu terus berkembang dalam berbagai cara. Juga dijamin. Louis Dolo, ahli biologi Belgia, menemukan hukum ini sejak lama. Sebagian besar dari kita tidak mengetahuinya atau mengabaikannya. Hukum Dolo menyatakan kita tidak bisa berevolusi. Kita tidak bisa belajar dari pengalaman hidup kita. Dijamin karena terhubung ke tubuh kita. Kita adalah mesin pembelajaran yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Widya, NPM 10090318304. Di sini saya akan mereview bab 1 tentang jaminan saya dan memiliki jenius. Yang pertama, jaminan saya. Menurut Louis Dolo, ahli biologi Belgia, menyatakan bahwa kita bagian dari alam semesta, dan karena itu kita terus berkembang dalam beberapa cara. Kemudian Dolo menyatakan dalam hukumnya bahwa kita tidak bisa berevolusi, tidak bisa belajar dari pengalaman hidup kita. Jadi, dari jaminan ini dapat dijelaskan bahwa kita hidup untuk kepuasan diri kita sendiri. Kita hidup harus selalu berpikir dan selalu ingin tahu. Dari kedua ini kita bisa memotivasi baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah memiliki jenius. Di sini kita bisa melihat gambaran dari diri kita sendiri bahwa kita memiliki tangan yang sama dan otak yang sama seperti orang lain, termasuk tokoh Albert Einstein. Sebenarnya Albert Einstein ini dianggap jenius karena dia memiliki keahlian sendiri. Dia bisa mengembangkan dan menampilkan apa yang telah dia kerjakan. Jadi, jika kita ingin dianggap jenius, maka kita harus memiliki keahlian atau soft skill, kreativitas, keterbukaan, dan dedikasi untuk mengembangkan kejeniusan kita. Dan kita bisa menjadi motivator, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Murni Sopian, NPM 319. Di sini saya akan sedikit membahas tentang buku yang berjudul Dealing with Difficult Capital. Yang pertama adalah subbabnya tentang bagaimana jika. Pertanyaan bagaimana jika itu tentang masa depan dan bagaimana seseorang memiliki kejeniusannya, bagaimana seseorang dapat bertindak atau berurusan dengan orang-orang yang bertolak belakang dengannya, dan bagaimana jika seseorang dapat mengembangkan apresiasi baru tentang dirinya. Bagaimana seseorang dapat menemukan kembali kejeniusan dalam dirinya, dan apa hubungan kejeniusan seseorang dengan bab 1 dari buku tersebut, yaitu yang berkaitan dengan berurusan dengan orang-orang yang sulit. Yang pertama saya akan membahas pertanyaan bagaimana jika inilah berkaitan dengan masa depan. Jadi jika seseorang memiliki kejeniusan, dia dapat mengembangkan dan menampilkan kejeniusannya untuk ditampilkan kepada dunia. Artinya dia bisa mengembangkan dirinya untuk bersaing di dalam mengembangkan dalam menentukan masa depannya. Yang kedua adalah bagaimana jika seseorang dapat berurusan dengan orang yang sifatnya bertolak belakang dengan orang lain. Itu merupakan salah satu kejeniusan dari seseorang. Dan bagaimana jika seseorang itu dapat mengembangkan apresiasi baru untuk dirinya. Jadi misalkan dia mempunyai kemampuan suatu kejeniusan, dia mampu membuat dirinya menjadi komunikator yang baik melalui misalnya dengan cara membaca buku ini. Terus apa hubungannya dengan jenius dengan berurusan dengan orang yang sulit adalah ini adalah membutuhkan kreativitas, keterbukaan, dan dedikasi. Jadi seseorang itu dapat dikatakan jenius jika dia memiliki keterbukaan dan dedikasi untuk mengapresiasikan dan mengembangkan kemampuan di dalam dirinya. Berikutnya, saya akan membahas subbab dari buku Dealing with Difficult People karya Ken Pierce, keinginan untuk hidup. Jadi di sini adalah bahwa setiap anak yang dilahirkan itu ditanamkan secara genetisnya bahwa mereka itu jenius. Dalam psikologi sering disebut kemauan untuk hidup atau kemauan untuk bertahan hidup. Dilahirkannya seorang anak ini adalah mereka percaya bahwa mereka dapat menjadi apa saja, melakukan apa saja, dan memiliki apa saja yang mereka inginkan. Memiliki kejeniusan ini tentu hanya bisa diketahui oleh seseorang tersebut. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui kejeniusan tersebut lebih dari siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi
seseorang itu dikatakan jenius jika dia mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Jenius itu adalah tentang dirinya, tentang diri kita. Jadi mereka itu tahu apa keinginan, tujuan, dan kesenangan, fantasi, dan aspirasi yang mereka rasakan. Itu yang disebut dengan kejeniusan. Jadi menurut saya keinginan untuk hidup ini adalah bagaimana seseorang bertahan tetapi dia mengenal apa yang sebenarnya dia inginkan. Misalnya impiannya, tujuannya, rasa sakit atau kesenangan atau apapun yang mereka inginkan itu menjadi tolak ukur dari seseorang untuk bertahan hidup. Dalam buku ini dibahas tentang 3 kata paling menghina, yaitu adalah aku tahu kamu, di mana padahal setiap orang kenyataannya tidak ada satupun yang dapat mengerti orang tersebut selain dirinya dan juga tidak dapat membaca pikiran orang lain. Oleh karenanya, kita tidak bisa mengetahui orang tersebut hanya karena kita dekat dengannya sebagai teman ataupun keluarga. Mengetuk jenius Anda. Pengalaman hidup adalah sumber informasi yang berguna untuk berurusan dengan orang yang sulit. Salah satu contoh, saya mempunyai kenalan seorang teman yang mempunyai komunikator terampil dalam hidupnya saat berinteraksi dengan orang yang sulit, di mana saat melakukan interaksi dengan orang yang sulit, dia akan mencoba membuka obrolan terlebih dahulu dan mengetahui apa yang disukai orang tersebut sehingga orang tersebut dapat membuka dirinya dan juga bersikap ramah serta sering tersenyum. Kemudian contoh kedua, ada salah satu kenalan saya yang mempunyai komunikator yang buruk dalam berurusan dengan orang yang sulit, yaitu di mana saat dia melakukan interaksi dia sangat kaku dan juga tidak bisa membuka obrolan terlebih dahulu. Dari kedua hasil tersebut dapat menjadi sumber belajar baik yang membuat kita dapat menjadi seorang yang jenius komunikasi dalam menghadapi seorang yang sulit. Dari situ saya belajar bahwa saat menghadapi orang yang sulit, kita harus mampu membuka obrolan terlebih dahulu, bersikap ramah, dan mencoba untuk mencari tahu apa yang orang tersebut suka agar orang tersebut mampu membuka dirinya. Kemudian dari kesimpulan bab 1 ini dapat disimpulkan ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu di mana kelebihan bab ini yaitu kita dapat mengetahui bagaimana menghadapi orang yang sulit dan menjadi acuan orang untuk memotivasi diri dan mengetahui tentang tujuan hidupnya. Kekurangan dari bab 1 ini adalah penggunaan bahasa dalam buku yang sulit dimengerti dan penggunaan contoh yang sulit dipahami.